Sama-sama bikin merana kekuatan timnas Indonesia U23 dengan Korea Selatan dibandingkan pelatih Makau. Pelatih timnas U23, Coach Carlo Kenneth, bandingkan kekuatan timnas Indonesia U23 dengan Korea Selatan U23. Kedua tim itu diketahui sama-sama memberikan kekalahan untuk Makau U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ya, kita lihat bagaimana cara apakah kakak ini dinilai offside atau Raffens Makau U23 memang mengalami kekalahan 2 kali di kualifikasi Piala Asia U23 2026, baik timnas Indonesia U23 ataupun Korea Selatan. Keduanya sama-sama bikin Makau U23 karena kalah telak 0-5. Pelatih timnas Makau U23 menyatakan kesamaan Taeguk Warrior, julukan timnas Korea Selatan, dan timnas Indonesia U23 ada pada kesamaan tempo permainan yang dipergerakan. Kedua tim menurutnya sama-sama bermain dengan tempo cepat, meski berbeda formasi. Korea bermain bebas di lini belakang, sementara Indonesia memulai dengan 4 bek dan 2 bek kanan dan kiri bermain melebar, kata Coach Carlo Kenneth usai pertandingan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Di sisi penyerangan dan penyelesaian lini serang, baik Korea Selatan dan timnas Indonesia U23 sama-sama memiliki penyerang tinggi besar sebagai target man. Jika di timnas Indonesia U23 ada Jens Raffen dan Hoki Caraka, di Korea Selatan U23 ada Chao Sang-hyeok. Karena itu, Kenneth memprediksi pertemuan kedua tim kuat ini akan berlangsung sengit. Permainan tempo cepat akan diterapkan. Jadi saya yakin kedua tim akan bermain dengan tempo cepat. Dan yang paling saya rasakan dari pertandingan pertama melawan Korea adalah mereka banyak memanfaatkan bola mati. Mereka sudah banyak berlatih. Saya melihat banyak variasi dalam latihan mereka, jelasnya. Kenneth pun mengingatkan timnas Indonesia U23 agar mewaspadai bola-bola servis dari tendangan bebas pada alur serangan Taeguk Warrior. Kenneth juga mengingatkan Garuda Muda yang masih rapuh bertahan untuk bisa fokus pada pertahanan ketika melawan Korea Selatan di laga terakhir. Untuk tim Indonesia, saya yakin pertahanan adalah prioritas mereka, karena menurut saya, hari ini kami tidak terlalu merepotkan mereka. Namun, kami nantikan pertandingan yang sangat ketat, 50-50 untuk pertandingan terakhir antara Indonesia dan Korea, jelas Kenneth. Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan besar 5-0 atas Makau U23 di matchday kedua grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kelima gol Garuda Muda dicetak oleh kapten tim Makau yang melakukan bunuh diri, Arkan Fikri menit 17. Berikutnya, 3 gol lagi dibuat di babak kedua oleh Rayhan Hanan menit 47, Zanadin Faris menit 67, dan Rafael Struijk menit mengakhiri pesta gol Garuda Muda. Hasil ini membuat timnas Indonesia U23 duduk di posisi kedua klasmen sementara grup J di bawah Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi laga terakhir melawan Korea Selatan U23 pada Selasa 9 September 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Menjadi hidup mati bagi pasukan Garuda Muda karena menentukan lolos ke Piala Asia U23 2026. Gerald Vandenburg tegaskan timnas Indonesia U23
siap lawan Korea Selatan. Sebut kualitas tak jauh beda. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg, tegaskan timnya siap melawan Korea Selatan U23 di laga terakhir grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dia tak gentar karena menilai Korea Selatan U23 memiliki kualitas yang tidak jauh beda dari skuad Garuda Muda. Tak ayal, kemenangan siap diraih timnas Indonesia U23 saat melawan Korea Selatan U23. Laga ini jadi krusial karena menentukan nasib skuad Garuda Muda untuk lolos ke Piala Asia U23 2026. Gerald Van den Burg soroti penampilan timnas Indonesia U23 yang kerap sebelumnya tersandung dengan langkah-langkah tim yang diasuh pelatih dari Korea Selatan. Salah satunya terjadi kala melawan Vietnam pada Piala AFF U23 2025. Garuda Muda kalah dengan skor 0-1. Vietnam diketahui juga diasuh pelatih asal Korea Selatan. Kemudian, Garuda Muda juga gagal menang kala melawan Laos U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Laga berakhir imbang 0-0. Laos U23 pun diasuh pelatih asal Korea Selatan, Ha Yeok-jun. Gerald tak mempersoalkan hal itu. Baginya, siapapun pelatihnya yang mengarsiteki tim nasional adalah pelatih berkualitas. Fokusnya, bagaimana tim ini bisa berkembang dan meraih kemenangan di laga terakhir melawan Korea Selatan. Kalau mereka memang berada di situ, mereka memang pelatih bagus dan bisa melatih sebuah tim nasional dari negara manapun. Maka saya tidak terlalu memperdulikan dari negara mana. Dari mana pelatih itu berarti, karena saya lebih fokus, sangat fokus pada tim yang kita miliki, terangnya. Van den Burg menilai kekuatan tim asal Asia di level usia 23 tahun merata. Bahkan ia mengklaim timnas Indonesia U23 memiliki kualitas yang sama dengan Vietnam, Thailand, hingga Korea Selatan. Terpenting, pemain mampu berlatih dan mengembangkan kemampuannya. Kita dengan Vietnam juga tidak lebih bagus daripada kita. Thailand juga tidak lebih bagus dari kita. Demikian pula Korea, juga bisa dikatakan juga enggak terlalu jauh daripada kita. Jadi, kita berlatih dengan baik, kita bisa memenangkan, dan dengan pemain-pemain yang ada yang kita miliki, dengan skuad yang kita punya, paparnya. Sebagai informasi, timnas Indonesia U23 meraih kemenangan pertama pada kualifikasi Piala Asia U23 Grup J atas timnas Makau U23 dengan skor 5-0. Gol Garuda Muda dicetak oleh kapten tim Makau yang melakukan bunuh diri, Arkan Fikri, menit ke-17 pada babak pertama. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi laga terakhir melawan Korea Selatan pada Selasa 9 September 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pertandingan ini menjadi hidup mati bagi pasukan Garuda Muda. Gimana